Hai, ada yang mau nanya-nanya soal teteh? Apa lagi Kak Yopi? Hai, ada yang berlian Surabaya. Aku tadi pagi udah bangun, terus anak-anak, terus tadi ketiduran lagi dan ini baru bangun. Hai Kebumen. Ini kalungnya aku beli di Treasure Diamond. Oh ini aku diamondnya, ini B-nya ini. Hai Persitara. Oh iya, aku mau ngobrol soal Persitara. Jadi banyak banget juga DM yang masuk aku. Aku jujur baru masuk dalam support Persitara. Terus ada juga orang yang sangat antusias, ada juga orang yang mungkin dari kubu-kubu mana untuk nanya aku marah kenapa aku harus support Persitara. Jadi aku support Persitara itu karena aku orang asli Jakarta Utara dan khususnya Tanjung Priuk. Jadi sebagai bentuk dedikasi aku, apapun bentuknya, aku berusaha untuk memberikan support kalau memang aku mampu untuk hal-hal yang di daerah Jakarta Utara. Jadi buat teman-teman, lagi pula Persitara itu kan masih Liga 3, belum di Liga 1. Jadi buat teman-teman yang lain, saya minta kalian dengan apa ya, dengan baik menerima kondisi itu. Bukan, aku sih akan support manapun yang berbentuk itu pengabdian buat daerah, termasuk mungkin Persija, tapi Persija kan Liga 1 dan supporter dia udah banyak maksimal. Memang Persitara ini minim banget dan aku berusaha untuk menyemangati mereka dan juga ya siapa tahu aja bisa membawa mereka ke arah yang lebih tingkat lagi Liga 2. Tapi kan semua itu butuh kerja keras, harap bersabar ya. Karena aku orang asli Jakut memang, tapi karena keluargaku nenek kakekku dari Bogor, dan waktu aku nikah sama anaknya Po Ati karena orang Sunda jadi aku dipanggil teteh. Jadi sejak itu aku dipanggilnya teteh, nggak apa-apa kan gitu loh. Terus jadi jangan melihat satu organisasi atau namanya berlabel. Aku justru memberikan support untuk Persitara itu karena dia adalah klub dari Jakarta Utara. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Jadi jangan melihat sesuatu itu negatifnya ya. Lihat sesuatu itu positifnya. Kasihan juga kalau kita bisa memajukan daerah kelahiran sendiri, apa salahnya? Nggak bisa dong. Persitara itu kan levelnya dari divisi 3, Persija itu divisi 1. Jadi kalian harus mengerti dulu soal bola. Persija itu divisi 1. Persitara itu divisi 3. Rans itu masuk divisi 2. Persija itu divisi 1. Ya, jadi semua itu ada tingkat-tingkatnya. Gitu. Jadi aku tuh selama ini selalu, misalnya aku berkah Jumat, aku selalu tunjukin ke Jakarta Utara. Karena memang sedekah yang terbaik itu adalah orang-orang yang terdekat. Aku belum, kenapa sih di Jakarta Utara mulu, kenapa sih di Priuk mulu? Karena memang orang Priuk juga masih banyak banget untuk diulurkan tangan dan aku belum sanggup semuanya. Jadi kalau ada yang tanya, ya mudah-mudahan di daerah kalian ada orang-orang yang sedikit menyisikan hartanya atau apa buat dedikasi untuk daerah kelahirannya gitu. Jadi aku minta maaf. Jadi yang buat belum ngerti bola, jadi ya itu aku kayak ngerti bola aja, yang ngerti dong. Kalau nggak ngerti masa, yang penting tuh di bola apa sih? Kita punya duit untuk support mereka, untuk ngelatih fisik dan sebagainya. Jadi nggak usah merong-merong mbak. Nanti kita mau bikin sama Ransel lah, kita mau ada exhibition gitu-gitu. Ya anak Persitara masih kecil-kecil dan masih perlu banyak bimbingan. Doain aja. Mau apapun bentuknya, terserah. Saya jadi zamannya dari dulu juga udah nyalek Mbak Desila. Jadi dari dulu juga saya itu sudah berbagi. Kalau yang ikutin Instagram saya
Saya memang selalu berbagi di Jakarta Utara, banyak banget itu yang tahu gitu loh. Dari zaman dulu saya memang udah suka berbagi, Mbak Desila. Jadi kalau kamu memang sirik, apapun bentuknya berbagi itu nggak ada masalah, apapun niatnya, ya nggak? Loh, emang saya harus cerita kalau saya tuh cancer, saya harus donasi? Kan donasi itu nggak perlu ngomong-ngomong, ya kan? Jadi ya nggak usah dipusingin gitu loh. Kalau mau ke Bali mau kemana? Oh iya, masalah dua orang yang di sana yang selalu ngejelek-jelekin saya, nggak apa-apa. Ya, dia itu udah kehabisan bahan eh, untuk cari hal-hal yang dari saya gitu loh, sampai memfitnah. Dan waktu jadi aku ceritain ya sedikit soal kejadian yang ada pemukulan di Polda. Jadi waktu kapan lalu saya itu diminta untuk mediasi, 3 kali saya tolak karena saya tahu mereka berdua itu tidak ada keinginan untuk berdamai, dan saya juga tidak mau. Saya menolak, tapi terus-terusan kepolisian itu mengundang saya. Ya udah dong, sebagai warga negara yang baik saya datang, walaupun yang lainnya nggak datang. Saya datang karena saya tahu nggak ada itikat baik juga. Saya menjelaskan ada kanit di situ, ada penyidik di situ, dan banyak orang-orang juga. Tiba-tiba saya lagi menjelaskan, saya dipukul sini tangannya, ya dipukul sama dia, diblepok gitu. Saya bisa aja bales, tapi kalau saya bales, saya sama aja nggak elegan, tidak apa ya, tidak menghargai aparat. Jadi saya tuh berusaha untuk tahan emosi saya. Sampai ketika dia ngomong memfitnah saya, dia bilang saya itu menggoda Dipo. Padahal itu saya lagi show, dan saya bukti-buktinya ada. Show di bulan Desember 2019. Sinepos itu ngomong saya joget sama suami orang, dan posisinya lagi itu adiknya si hidung jambu itu lagi hamil dan belum bercerai lah. Urusan apa juga orang saya sebagai bintang tamu. Lagi pula kalau mau dicek di Google, dia melahirkan itu April 2019, sedangkan saya nyanyi itu ada video story saya itu tanggal 8 Desember 2019. Dari situ dia mulai banget ya memfitnah-fitnah saya diem, sampai akhirnya kasus yang chat tersebar luas itu kan. Dan saya udah mengkonfirmasi kepada Nepos apakah itu chat mereka yang mengomongin aku, dan dia tidak ngaku. Kenapa setelah itu rame? Ya emang udah rame sih sebelumnya, karena aku tuh mengkonfirmasi yang ada tulisan aku aja. Jadi aku tuh udah menyerahkan bukti-bukti, dan aku diundang sama aparat sebagai warga negara yang baik. Aku datang, tapi ternyata itu cara mereka doang untuk memaki-maki saya di depan muka umum, dan juga ada kontak fisik ya. Saya nggak ngelawan karena saya langsung pergi, bukan kabur, dan saya tidak ada nangis. Jadi kalau mereka live ngomongin saya di nangis, aparat itu ketawain saya, itu bohong. Itu bohong banget. Jadi udah terbuktikan dia ngomongin sahabatnya sendiri, seperti Ola, seperti Nindi, seperti apapun. Jadi dan semuanya tuh hoax. Jadi udah tahu kalau kalian masih percaya sama omongan mereka berdua, artinya ya apa ya? Ya sebenarnya dia kan selalu bilang follower dia banyak, follower saya sedikit. Saya tuh nggak butuh follower. Yang memfollow saya ya udah berarti orang yang sangat mensupport saya. Kalau mereka mah follower mau 4 juta, mau sekian jutaan, ya paling yang ikut neror saya cuma 2-3 orang, selebihnya kepo doang. Lagi pula apa ya, udah bagaimana sih gitu loh. Saya udah diem selama ini, masih disenggol-senggol terus. Oh iya, jadi soal rambut juga, ini aku baru tumbuh ya, aku habis hair transplant. Ini baru tumbuh, jadi kesannya masih kayak poni. Jadi, Desila, kamu ini ya, geng sana ya. Yang napas dulu tuh geng kamu, Desila.
ya. Kasihan ya suka pakai fake account. Orang tuh kayak saya tidak pernah pakai fake account. Kalau saya komen, saya apa, dan kalau si hidung busuk itu berani cuma DM, telepon secara pribadi karena dia tahu. Jadi buat temen-temen nih ya, kalian gak usah takut kalau di DM sama dia, dimaki-maki, maki balik aja, karena itu tidak akan ada pasalnya ya, karena dia direct message. Makanya dia berani ngata-ngatain itu sama orang-orang karena dia merasa dia udah tahu itu tidak bisa dijadikan barang bukti untuk pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kalau dia DM kalian ngata-ngatain, dia masih nge-DM terus. Bahkan si akun Sailor Moon juga kemarin nge-DM aku, ngirim-ngirimin foto nggak penting, bukan foto saya, foto-foto orang dikirimin. Jadi ngegosipin saya segala macem, ya gimana ya, kalau kita mau buka-bukaan dia yang malu sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dia membilang selebih-lebihkan itu di sosial media sama si Nepos itu, ya itu nggak bener ya. Yang percaya ya syukur, nggak ya udah ya kan. Buktiin prestasi aja. Dia itu lagi nyari panggung, sekarang lagi nyenggol-nyenggol nih, komen-komen soal anaknya Vanessa dan bapaknya. Terlepas sikap bapaknya itu saya juga tidak setuju. Asal kalian tahu nih ya, sebelum Vanessa itu meninggal dunia, Vanessa itu di DM sama si lampir itu, dimaki-maki, kata-kata kasar, karena Vanessa itu pindah dari Bening ke MS Glow. Jadi dia mungkin mau bela rekanan dokternya itu, dia yang maju, dia maki-maki Vanessa nih. Aku punya bukti karena aku kenal Vanessa, tidak secara langsung sih. Sahabat aku adalah sahabatnya Vanessa, dan lagi itu kita ketemu bareng sama ya beberapa teman, dan Vanessa cerita bahwa dia di DM sama si lampir, maki-maki, kata-katain kasar karena Vanessa pindah ke MS Glow dari Bening. Jadi sekarang dia itu lagi nyari panggung terus. Ya oke, kalau tindakannya papanya Vanessa itu nggak benar. Cuman kalau dia di sini seolah-olah bela, bohong. Dia itu memaki-maki Vanessa, memaki-maki. DM-nya ada. Nanti kalau kita posting dia yang malu sendiri. Jadi, dan aku juga nggak mau posting-posting, nanti aku dilaporin lagi, ya kan? Pokoknya keluarganya Vanessa dan keluarganya Bibi tahu kalau si lampir itu pernah memaki-maki mereka. Bahkan Vanessa udah konsul sama pengacara, tapi karena itu direct message, makanya tidak mau karena nggak mau urusan sama orang kayak gitu sih, tidak mau sih. Jadi kalau yang belum kenal Nepos ya kakaknya si lampir yang sering live IG, sekarang udah ketahuan kan. Sekarang intinya gini deh, kamu yang berbuat, kamu yang salah, kamu menyerang orang. Jadi jangan merasa apapun itu ya. Aku sih nggak pernah takut sama mereka. Jadi kalau dia nih sekarang lagi booming ngomongin soal Vanessa, terlepas bapaknya itu salah ya Vanessa atau apapun itu bentuknya, aku no comment ya. Jadi kalau dia begitu, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, ada DM-nya dia ke Vanessa yang memaki-maki Vanessa karena pindah dari klinik yang sebelumnya terus ke klinik yang baru. Itu aja. Hai Anwar sayang. Baik sayangku. Jadi kalian tahu teteh ya, aku tidak pernah bermasalah. Aku tidak pernah bermasalah ya sama siapapun itu bentuknya. Jadi ya udahlah, dengan bukti dia ngejelekin Mami Ola, dia ngejelekin siapapun itu, ngejelekin semua orang udah pada tahu. Tapi kalau kalian masih mencintai mereka, itu hak kalian ya, itu hak kalian banget. Cuman aku di sini nggak ada mau klarifikasi, aku mau bahas pagi-pagi in the morning ini dengan hal-hal yang berguna, karena aku sibuk untuk ngurusin kerjaan aku, mau majukin Persitara supaya lebih baik. Terus aku mau urus kerjaan aku yang masih banyak
tertunda dan kerjaan-kerjaan baru. Ya sedikit bicara karena tidak ada, kalau aku dia papain ya aku diem aja di depan aparat karena sebagai bentuk penghargaan saya terhadap aparat hukum. Dan saya pergi karena mulutnya udah mulai kasar, karena menurut saya itu udah bukan lagi mau orang mediasi, tapi sengaja aja mau maki-maki saya. Cuman kan maki-makiannya dia kata-katanya yang sama lah, kata-kata kotornya. Udah bosen juga sih dengan kata-kata kayak gitu. Jadi aku kalau dia DM ngata-ngatain saya begitu, emang gak ada lebih parah dari itu. Udah bosen, semua cewek yang dia nggak suka dikatainnya apa, lontong, dikatainnya apa, sate, segala macem. Aku nggak perlu ngomong jelasin ya, di sini udah tahu. Jadi dia tuh nggak sadar dirinya di 2015 dan keputusan 2016 itu ketangkep. Apapun ceritanya, dia sudah ada di file Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Saya punya filenya juga yang menandakan dia adalah seorang lontong. Jadi dia selalu ngatain orang ngukur di bajunya sendiri gitu loh, ya kan? Betul. Jadi kalau yang mau, aku tuh gak perlu pengakuan, follower aku dikit, apa aku gak terkenal, gak ada masalah. Orang itu sukses bukan diukur dari berapa besar followernya dia. Orang itu sukses dilihat dari bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Orang itu sukses bagaimana dia bisa memperlakukan orang baik. Orang sukses itu bagaimana dia bisa berbagi, bukan berbagi bacotan doang. Gitu loh. Jadi saya tuh punya cara-cara sendiri. Jadi kalian, aku tuh nggak mau frontal seperti mereka karena bukan baby Z banget seperti itu. Jadi kalau mereka punya cara live maki-maki orang, nyindir-nyindir orang, itu cara dia. Tapi kan kalau dia kan frontal kata-katanya, kalau saya kan enggak. Saya kan punya anak-anak yang perlu saya jaga mahramnya, saya jaga nama baiknya, saya jaga pertemanannya sama teman-teman, karena saya hidup udah banyak ya yang harus saya pikirin adalah perasaan anak-anak saya gitu. Terus jangan bawa-bawa orang kalau mau cari salahnya saya. Dia ngata-ngatain gitu. Kalau dibilang, saya dulu katanya waktu di aparat dibilang, ih lu kasihan ya lu nggak laku, katanya aku digituin. Tapi kok dia bisa selalu bilang aku tuh semua yang aku dapat itu dari hasil ngelontong. Terus dia bilang lagi katanya aku tuh jelek, aku tuh nggak laku. Ya kalau dia nggak laku ngapain dia juga sering ngomong apa yang aku punya, aku kaya segala macam dari hasil ngelontong. Berarti itu sama aja pengakuan dia dong, omongannya nggak sinkron dengan apa yang dia omongin. Betul kan? Lagi pula aku udah tua kali, say. Aku tuh udah anaknya udah 3, udah mau kuliah. Ya kali kalau cuma untungan cari duit dengan cara seperti itu ada orang yang mau bayar sekian banyak. Saya juga punya bisnis, tapi nggak perlu juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi aku tuh nggak pernah ngusilin orang. Aku tuh leherku aku kasih buat temen, tau nggak? Aku kasih leherku buat temen. Jadi aku tuh nggak pernah namanya ngerugiin orang. Dan waktu chat itu tersebar kemana-mana, dan bukan dari saya ya, saya juga capture dari salah satu akun gitu, dan udah tersebar di YouTube dan udah ditayangin juga di Trans TV. Itu saya klarifikasikan ke Sinepos ya, ke kakaknya. Dia mengaku itu bukan punya dia, itu editan dan itu bukan punya dia. Ya harusnya saya udah mengonfirmasi, dan saya tidak pernah posting duluan ya. Mereka dulu yang nyenggol-nyenggol saya, maki-maki saya, telepon saya gitu loh. Seperti itu gitu loh. Kalau yang ketinggalan story-nya si Lampir, lihat aja. Lagi pula kagak ada urusannya siapa. Jangan suka salah orang, diketawain nanti. Hai Caca sayang. Pokoknya teman-teman aku yang follower aku lama tahu bagaimana aku. Jadi ya sekarang gini ya, dia tuh jealous banget. Sebenarnya kan ada chat juga yang tersebar itu, adalah yang tahu dia juga goda-godain coklat, goda-godain mantan saya juga, mau minta tas Hermes segala macem. Bahkan dia pengen ya godain salah satu petinggi juga. Kan sebenarnya dia tuh nunjuk dirinya sendiri gitu loh. Kok ngelempar batu sembunyi tangan? Dia yang suka gonta-ganti laki,
Dia yang si Nepos juga dia yang pelakor, dia tunjuk-tunjuk orang kayak gitu. Ada nggak buktinya, Bu? Kalau kamu kan ada bukti, ini orang-orang Lampung aja udah DM saya loh. Yang tahu banget kehidupannya dia itu nge-DM saya semua, tahu. Terus tetangganya si Lampir juga, dulu dia di Bogor Cibinong rumahnya tuh, pada bilang emang dari dulu nggak bener gitu loh. Cuman kan saya nggak mau pusing, jadi nggak usah lah uang dia. Aku kemarin udah diem aja kok, aku udah nggak pernah pusingin. Dia mau ngelaporin aku silakan, yang waktu dulu kasus dulu tuh. Terus diundang mediasi malah eh, ada kekerasan fisik dan ngata-ngatain aku nggak balas, bukan berarti aku takut. Cuman aku tuh sangat saya tuh bertindak itu selalu memikirkan dampak buruk buat anak-anak saya atau tidak, buat diri saya atau tidak, buat pekerjaan saya atau tidak. Saya nggak punya waktu untuk ngajakin ribut-ribut hal begitu. Demi Allah ya, kerjaan saya lagi banyak banget, meski bukan di dunia TV lagi. Off air saya masih ada kok. Off air saya masih berjalan. Alhamdulillah, kemarin di Surabaya, terus nanti juga besok ada di Jakarta. Saya nggak perlu aku di TV untuk saya bisa cari duit, dan maaf, bisnis saya banyak, alhamdulillah gitu loh. Jadi mau dikatain apapun silahkan ya, tapi tolong ngaca sama diri sendiri ya gitu loh. Jadi cara bicara aja kan kalian bisa lihat ya, cara bicara saya, cara saya juga menyampaikan caption. Saya tuh nggak pernah tadinya mau ngomong gue lo. Aku selalu kalau ngomong tuh aku, situ, kamu. Orang kayak mereka itu keras, tapi aku tetap dengan pakai bahasaku, ya aku bukan tipe orang yang gampang ngomong kasar gitu loh. Hai Ade, Irma, sayang. Jadi kalau masih ada netizen yang terpengaruh sama mereka karena mereka tuh lebih famous dari aku, tidak apa-apa. Dan kalau yang dia bilang dia nggak ngaku, dikasih job sama aku 5 juta, boleh lihat di YouTube-nya, ada di Pagi-Pagi Pasti Happy. Itu tahun 2000 berapa ya, 2000 berapa, ada pokoknya ada buktinya. Yang dia tuh mengakui bahwa pernah dikasih kerjaan sama aku 2016. Waktu itu dia nggak punya duit, DM aku minta kerjaan, aku kasih dia job MC. Bahkan dia pakai mobil aku pinjemin karena itu acara Morning Run pakai supercar. Aku pakai Ferrari, dia pakai mobil Porsche aku, biar dia juga ikut di dalam organisasi itu. Dan aku nyanyi, dia sedikit MC cuap-cuap. Aku kasih dia 5 juta. Aku suruh teman-teman aku untuk bayar 5 juta karena memang kita nggak ada budget untuk tambahan gitu loh. Itu ada dan diakuin. Jadi nanti saya share deh, semua saya males gitu loh. Jadi 2016 itu dia ada pernah DM saya nggak kenal sama dia. Waktu dulu dia ngejelek-jelekin teman saya Gotik. Saya sempat belain karena teman orang dia aja, temennya ada yang gituin dibela kan. Dia ngatain Gotik gak sekolah, dia nyerang Ayu Ting Ting, dia nyerang siapapun. Sekarang jadi kayak ini ya. Sekarang mah aku mah orangnya nggak pernah begitu. Kalau udah dulu Mami DP juga pernah salah paham sama aku, tapi Mami DP ternyata salah dan salah orang. Dan Mami DP tuh berbesar hati meminta maaf. Jadi aku sama dia saat ini tidak ada masalah apapun. Bahkan kita tuh deket-deket banget. Bahkan Mami DP rumahnya itu interiornya semua aku yang urus gitu loh. Jadi dia tahu bagaimana aku tidak pernah gatel jadi cewek, tidak pernah. Kalau aku mah jelas, jadi aku nggak pernah mau musik dia sebenarnya. Cuma dianya aja lah, orang aku difitnah kok. Dia bilang katanya aku gaguin suaminya si Nepos, si Lampir. Lah aku lagi nyanyi show, dan yang joget bukan cuman mantannya tuh Kak Dipo, bukan. Dan itu dia udah posisi udah lahiran dan bukan ininya lagi. Dan aku juga sebatas nyanyi dan mereka joget bareng. Apa yang salah aku diteriak-teriakin lontong lah, PS titik-titik lah. Ya aku juga lagi tuh nggak marah, tapi kok makin kesini tiba-tiba makin seperti itu gitu loh. Ya udahlah Mbak, kalau kamu tuh udah sih, orang tuh ada masanya. Mungkin tahun 2020 orang kena lah simpati kamu. Tapi kalau sikap kamu begitu terus, sikap kamu frontal terus, aku cuma kasih tau kamu ya, kamu tuh bakalan dijauhin sama teman-teman. Dan kamu tidak ada akan cowok yang tulus menyayangi kamu, tulus menyayangi kalian, karena attitude kalian seperti itu. Terus oh ya, dia tuh bawa-bawa priuk. Tolong jangan pernah bawa-bawa priuk. Saya dikatain
maaf ya, cewek nggak benernya Priuk, Priuk nggak bener gitu segala macem. Jangan usik-usik tanah kelahiran saya, bilangin ya. Nggak ada anak Priuk, nggak ada yang begitu. Walaupun anak Priuk tuh semuanya preman, tapi premannya nggak kayak mereka gitu loh, gitu. Kalaupun orang yang nggak kenal lama aku, jelas kalau dulu tidak ada sosial media. Zamannya aku tenar. Aku tuh tenar dari 2013, 14, 15, 16, 17. Aku ada di Trans TV setiap hari sama Jenita Janet, almarhum Olga, ada Arafi. Dan mereka tuh saksi bahwa bagaimana dulu aku stripping di Trans TV, di Yup, Keep Smile sama Cesar. Aku juga ada di Terong, aku juga ada di Facebooker. Karena dulu kan memang sosial media belum ada kayak sekarang. Jadi orang yang nggak main sosial media nggak tahu aku dulu siapa. Tapi kan aku memulai karir itu dari ada anakku udah 3, di umurku udah 30. Jadi sekarang aku agak mundur dikit. Ya karena memang aku yang mau. Aku bergantian lah sama anak-anak yang muda. Tapi bukan berarti itu patokan aku nggak di TV, aku nggak laku. Dan aku juga banyak menolak acara program-program yang hanya bukan materi aku pribadi. Banyak materi orang yang dibahas, aku nggak berani karena aku pikir aku udah harus banyak menjaga diri dari hal-hal yang anak-anak gitu loh. Jadi saya tidak pernah mau meladeni hal-hal yang, kecuali ya memang saya udah kesal juga ya, manusiawi ya. Tapi saya balas dengan caption yang mau yang membela diri saya gitu. Sorry ya Mbak Desila, saya nggak pernah mau diakuin, sorry ya. Jadi buat yang follow aku dan tahu tentang aku pribadi, lihat di YouTube lah. Jejak digital tuh banyak kok. Jejak digital banyak banget. Jadi dulu aku yang mega job, sampai seorang dia DM aku minta kerjaan, bayangin tuh. Dari tahun 2015 aku udah pakai mobil sport ya, karena aku job banyak banget dan aku suka mobil gitu loh ya. Dan jelas aku punya mertua Poati. Aku nikah dulu di Warakas, itu pestanya luar biasa. Walaupun aku pisah, belum ini sama mantan suamiku, aku tidak pernah ribut sama keluarga mantan suamiku. Bahkan sama suamiku juga, mantan suami aku nggak pernah ribut. Dan aku nggak pernah teriak-teriak kalaupun aku nggak dinafkain. Ya udah, rezeki anak-anak ada kok, dengan tidak menyenggol orang, tidak memfitnah orang, aku masih bisa kasih makan kok gitu loh. Kalau kita punya cowok, kita ada yang sayang, mensupport, itu bonus karena kelakuan kita baik. Ya, dan aku nggak pernah sih pacaran sebentar ya. Aku sama mantanku yang coklat aja, yang kemarin tuh nikah yang di Mulia itu aku 3 tahun. Sama yang sebelumnya aku 4 tahun. Aku tidak pernah macam-macam. Jadi aku setelah sama yang coklat kemarin viral di nikah di Mulia itu, ya itu nggak jodoh, tapi sama dia aku 3 tahun. Kalian bisa berpikir sendiri gitu loh. Sama yang sebelumnya aku 4 tahun. Tidak pernah cowok tuh mau buang aku sia-sia, karena memang aku janda aja kemarin sama yang kemarin aku nggak nikah. Karena ya statusku aku janda anak 3, dia bujang ya. Jadi aku juga tahu, sangat memahami lah gitu. Tapi kan terakhir putusnya itu tidak dengan cara yang semestinya gitu, harusnya pamit, itu aja. Terus itu doang sih gitu loh. Jadi dia teriak-teriak, wah follower aku jutaan, mana tuh dia, ya iyalah follower dia jutaan. Uang dia hadir di dunia entertain itu saat sosial media lagi zamannya covid, orang udah fokus ke situ. Aku mah nggak perlu follower banyak, aku juga nggak perlu gimana, karena ya alhamdulillah ya, walaupun follower aku dikit, yang nyawarin endorse aku banyak banget. Cuman aku masih sortir juga orangnya. Lah buktinya dia followernya banyak, sekarang udah nggak ada yang ngasih endorse. Endorse juga barang-barang mereka semua, produk-produk mereka semua, ya kan? Coba deh lihat, kalian buka YouTube, lagu-lagunya aku udah berapa, dari tahun berapa udah ada. Lihat deh di Google, di toko, di apa namanya, pokoknya di Google, di internet, coba cari acara-acara TV, semua ada aku. Di Inbox, SCTV, semua ada aku dulu. Aku bareng sama Via Valen, sama Wika Salim. Wika aja sama aku udah baik-baik aja. Sempet salah paham, dan akhirnya Wika juga sama-sama menyadari kita salah paham, dan dia DM, sama-sama minta maaf, dan akhirnya kita sekarang berteman lagi. Mami DP juga gitu.
Jadi kalian harus bisa memahami netizen, jangan sampai kalian membela, akhirnya kalian dapat dosa yang nggak penting. Emang mereka kasih apa sama kalian? Kalau aku mah mau mengkontribusi bantuan aku kemana, ke Tanjung Priuk ya, karena memang aku orang Priuk. Kalau emang aku bisa, walaupun cuma setiap Jumat aku berbagi nasi kotak 500 box, ya aku anggap itu udah kontribusi aku dalam aku memberikan yang terbaik buat orang sekitar aku, tetangga aku gitu loh. Ini ya transplant aku nih, tuh. Udah panjang kan, udah tumbuh, cuma masih pendek. Harus nungguin panjang juga tuh. Ini aku air transplant di Turki, bagus kan? Oh. Jangan percaya sama pembohong. Gitu ya, udah pokoknya intinya semuanya cintai kedamaian. Kalau aku ada caption yang sedikit, tapi aku tetap dengan pakai bahasa yang elegan. Aku tidak pernah ngomong kasar. Lagi pula apa ya, aku dari tahun 2014, dari aku pisah sama mantan suamiku aja, aku udah pakai Alphard di 2010. Itu aku udah pakai mobil Alphard ya. Terus aku masuk di dunia entertain itu 2013 ke Naga Suara, dan 2014 aku udah mulai on air TV tiap hari. Aku juga udah pakai mobil, tanya Arafi. Dulu aku udah pernah pakai mobil Mercy SLK. Terus aku udah pakai Lotus, tanya Raffi Ahmad. Aku sering banget dulu sama Raffi gitu loh. Jadi ya apa ya, aku gimana sih? Coba lihat deh IG aku ke bawah-bawah. Aku ada pernah posting mobil aku yang sport juga. Jadi intinya bukan mau sombong, tapi lah elah gitu, apaan sih gitu. Jadi aku sekarang tuh memikirkan kalau bertindak itu ke anak-anak saya. Saya bisa aja bales sinepos waktu di depan aparat, dan tidak ada pengetahuan, tidak ada, itu catatan buat dia bahwa dia tidak menghargai aparat yang sedang bertugas ya. Jadi kalau aku tidak balas dan aku pergi, bukan berarti aku takut, tapi karena aku mengkontrol emosi aku. Kalau aku yang begitu kan, aku kan lagi dilaporin sama dia tuh yang kemarin-kemarin itu, yang sampai sekarang belum kelar-kelar. Kalau aku juga ikut bales, aku bisa aja bales, tapi buat apa? Aku nggak sama mereka, aku punya cara sendiri gitu. Tidak ada si asistennya itu, apa itu, Mayones itu tidak kenal saya, selama seumur hidup tidak pernah ketemu saya. Jadi dia tuh pembohong, mereka tuh cuma hoax. Orang dia aja nggak ngaku kok. Pernah saya kasih kerjaan 2016 MC di Himalaya sama anak-anak mobil, sama anak tongkrongan saya kan lu supercar, dia nggak ngaku, padahal jelas-jelas di YouTube ada. Coba kalian cek di pagi-pagi pasti happy. Aku bintang tamu waktu itu, aku lagi ribut sama siapa ya, kalau nggak salah DP apa siapa, apa Cita apa siapa gitu, salah paham. Dan si lampir ini mengakui, oh dia mah baik, Baby Z mah baik, aku aja pernah dikasih kerjaan sama dia. Ada, kalian cari di YouTube kalau omonganku bohong nih. Itu jejak digital tuh sadis. Jadi kalau mau cari sesuatu di media digital, di YouTube, di Google, cari pembuktiannya. Dan cari juga buat kalian yang nggak ngerti, sebelum ada sosial media, di kasus 2015-16 dia pernah ketangkep kok ya, untuk kasus yang dia sering kata-katain ke orang. Jelas itu ada lampiran di file Mahkamah Agung. Mahkamah ini ada menandakan, menyebut nama dia, memang terbukti melakukan praktek tersebut. Dia tidak dipenjara, kenapa? Karena dia yang korban, akhirnya dia yang menjajakan. Yang ditangkap itu pasti ininya gitu, yang ngajaknya gitu loh. Jadi jangan mau dibohongin, ya. Kalau dia ngata-ngatain aku mah, semua cewek yang berantem sama dia juga dikatain, termasuk DP juga dikatain, termasuk Teh Nindi juga dikatain, termasuk semuanya juga dikatain hal yang sama gitu. Terima kasih sudah menemani aku.